Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan. Kami dari kelompok 17 dari mata kuliah Ilmu Falak Universitas UIN Bandung dengan nama kelompok saya Irfan Gumula Ramadan dengan NIM 113030042 dan Farhan Nur Hidayat dengan NIM 11930300032 akan sedikit memaparkan tentang teori penciptaan alam menurut Quran dan teori. Mungkin sebagian kawan-kawan masih bertanya-tanya tentang kehadiran alam semesta. Kehadiran alam semesta yang dimaksud itu seperti apa? Dan bagaimana alam semesta itu ada? Kapan alam semesta ada dan bagaimana alam semesta tercipta? Dan lain-lainnya. Ternyata sebelum para ilmuwan meneliti dan memperdebatkannya, ternyata di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang bagaimana terbentuknya alam semesta. Nah, lalu selanjutnya akan dibahas oleh kawan saya yang bernama Farhan Nur Hidayat tentang perbentukannya alam semesta menurut Al-Quran. Proses penciptaan alam semesta di dalam Al-Quran. Proses penciptaan alam semesta dapat ditemukan dari ayat-ayat yang tersebar dalam beberapa surat. Akan tetapi, informasi tersebut hanya bersifat garis besar atau prinsip-prinsip dasar saja. Karena Al-Quran bukanlah buku kosmologi atau buku ilmu pengetahuan. Ia menguraikan penciptaan alam secara sistematis sehingga memunculkan banyak interpretasi dari para musafir maupun filosof terhadap kandungan ayat-ayat dimaksud. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang proses penciptaan alam semesta ini adalah sebagai berikut. Quran Surat Hud ayat 7 yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya di atas air agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Pada Quran Surat Hud, Allah menegaskan bahwa dialah sang pencipta alam semesta. Sebelum proses penciptaan dimulai, Allah telah memiliki arsy yang berada di atas air ketika menciptakan alam semesta. Allah menguji manusia siapa yang paling baik amalnya, supaya mereka mendapatkan balasan atas amal perbuatan mereka. Alam Al-Quran untuk menyebut alam semesta digunakan ungkapan samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ungkapan ini terulang sebanyak 21 kali dalam 15 surat yang berbeda. 14 kesemuanya dapat diartikan seluruh alam, baik yang fisik maupun non-fisik. Kata samawati wal ard yang kesimpulan bahwa alam semesta menurut Al-Quran diciptakan Allah, namun jika tidak dijelaskan secara rinci apakah diciptakan dari sesuatu atau materi yang sudah ada atau dari ketiadaan. Proses penciptaan alam juga mengalami perkembangan secara gradual sesuai dengan sunatullah. Dari sinilah muncul banyak penafsiran yang berbeda di kalangan musafir, khususnya para teolog dan filosof. Adapun persoalan kosmologi dalam Al-Quran dapat digambarkan bahwa Allah menciptakan 7 lapis langit dan meletakkan yang satu di atas yang lain di atas bumi dalam tatanan yang sempurna dan tanpa celah, masing-masing berorbit pada jalannya sendiri. Karena alam semesta dan proses-proses yang terjadi di dalamnya seringkali dinyatakan sebagai ayat-ayat Allah, maka memeriksa dan meneliti kosmos atau alam semesta dapat diartikan sebagai membaca ayatullah. Dengan memperhatikan alam semesta, maka akan dapat merinci dan menguraikan serta menerangkan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang pada umumnya merupakan garis-garis besar saja, diartikan dengan langit dan bumi. Lalu selanjutnya ada teori penciptaan alam semesta menurut manusia. Yang pertama adalah teori ledakan besar. Teori ledakan besar atau yang bisa dikenal dengan teori Big Bang adalah teori yang paling populer dan banyak diyakini kebenarannya hingga saat ini.
Teori ini pertama kali diusulkan oleh kosmolog asal Belgia Abegogres Lemaitre pada tahun 1927. Lemaitre juga dianggap orang pertama yang mencetuskan teori bahwa alam semesta terus berkembang. Teori ini juga menjelaskan bahwa alam semesta berasal dari suatu yang super padat dan panas, yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13,75 miliar tahun yang lalu hingga menjadi alam semesta Jika seperti kita membuka naskah-naskah sekarang keagamaan kuno yang pernah dibawa oleh para nabi sejak zaman dahulu dan disampaikan secara turun-temurun, teori yang ditemukan pertama kali oleh kosmolog Abegogres Lemaitre bahwa alam semesta memiliki awal yang sungguh sejalan dari Al-Quran, yakni surat Adz-Dzariyat ayat 47 yang terjemahannya, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar memperluaskannya." Jika melihat tafsir dari Kemenag RI, "Dan langit yang terhampar luas di atas kepalamu itu kami bangun dengan kekuasaan kami yang maha dahsyat dan maha sempurna, dan kami benar-benar memiliki kekuasaan yang tidak terbatas sehingga tidak ada yang dapat menghalangi kami untuk meluaskannya." Sungguh sesuai dengan hasil riset terakhir bahwa alam semesta terus meluas. Ayat-ayat Quran ini tidak diragukan lagi, menyangkal anggapan bahwa lahirnya alam semesta hanyalah sebab akibat dari hukum fisika, dan meluruskan segala keresahan dan perdebatan tentang konsep penciptaan. Mungkin sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.